Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Esti, jumpa lagi. Kali ini akan sharing tentang materi APBN, Ekonomi kelas 11 SMA. Apa itu APBN? APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, juga dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun, dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN disusun memiliki fungsi. Fungsi APBN berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa APBN mempunyai fungsi yang pertama, otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. APBN memiliki fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. APBN memiliki fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. APBN mempunyai fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan kata lain, fungsi distribusi APBN dapat menunjukkan pembagian dana pada berbagai sektor. Fungsi APBN yang selanjutnya sebagai stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dengan kata lain, fungsi stabilisasi diharapkan dapat menjaga stabilitas arus uang dan arus barang untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai. Sobat Esti, APBN disusun tentu mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Yaitu sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Sobat Esti, perhatikan sumber-sumber penerimaan negara. Ini adalah postur APBN, defisit APBN 2021,
Ya. Perhatikan di situ yang menjadi sumber penerimaan dan belanja negara, pendapatan negara dari dalam negeri, bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Kemudian ada penerimaan hibah. Belanja negara, ada belanja pemerintah pusat, belanja KL, kementerian lembaga, dan belanja non-kementerian lembaga. Kemudian ada transfer ke daerah dan dana desa. Apa saja yang termasuk di dalam penerimaan pajak? Berikut penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Pada tahun 2021 didukung oleh kinerja positif penerimaan PPH serta PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah yang diproyeksikan meningkat sejalan dengan prospek membaiknya aktivitas ekonomi. Kepabeanan dan cukai. Penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2021 diproyeksikan meningkat 4,5% seiring dengan kondisi perekonomian domestik yang mulai membaik serta menggeliatnya perekonomian global. Sumber penerimaan negara bukan pajak, ada sumber daya alam, ada pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan, KND. Ada pendapatan BLU, Badan Layanan Umum, dan pendapatan negara bukan pajak lainnya. Belanja pemerintah diarahkan untuk menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia pasca pandemi COVID-19, serta penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap. Belanja negara, ada belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dana desa, tumbuh 0,4%. Ini komposisi. Klarifikasi fungsi dipengaruhi oleh prioritas dan kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat ada di sektor pendidikan, perlindungan sosial, pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan dan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, serta pariwisata. Transfer daerah Sobat Esti, perhatikan di situ rencana pencapaian dana alokasi khusus secara fisik, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, transportasi laut, dan sebagainya. Transfer ke daerah non-fisik, ada bantuan operasional sekolah, BOS, POP, PAUD, dan seterusnya. Dana desa, meningkatkan kinerja pelaksanaan dana desa serta mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas. Ini ada arah kebijakannya, reformulasi pengalokasian dan penyaluran dana desa,
fokus untuk pemulihan perekonomian dana desa, mendukung pengembangan sektor prioritas. Nah, selanjutnya Sobat Esti, mekanisme penyusunan APBN. Ini disusun dari APBN 2021. Unit yang terkait dalam proses penyusunan APBN itu ada DPR, ada Presiden, ada DJA, Direktorat Jenderal Anggaran, ada Bappenas, ada Kementerian Negara, lembaga. Ini diawali dari pemerintah atau presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Selanjutnya, ini pada perencanaannya dimulai dari Januari sampai dengan April, kemudian penyusunannya Mei Juli. Dari pemerintah disampaikan ke DPR. Diadakan pendahuluan dengan pembicaraan RAPBN. Kemudian selanjutnya pada Agustus-Oktober dilakukan pembahasan. Diadakan persetujuan RUU APBN. Selanjutnya penetapan pada bulan November sampai dengan Desember. Terus berikutnya, terakhir di situ ada penyusunan DIPA, yaitu daftar isian pelaksanaan anggaran. Sobat Esti, dari sharing tadi, postur APBN, di situ ada istilah defisit. Nah, apa itu yang dimaksud dengan defisit APBN? Pertanyaan selanjutnya, pendapatan pemerintah pusat berasal dari pajak. Pajak apa saja yang termasuk pajak pemerintah pusat? Sebutkan. Terima kasih Sobat Esti telah menyaksikan video ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa dengan video Esti Belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.